Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait promosi ya. Jadi promosi ini kan merupakan salah satu unsur penting ya dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, ketika atau jika produk yang bagus ini tidak diketahui oleh konsumen, maka produk tersebut itu tidak akan terjual atau sulit terjual ya. Oleh karena itu, promosi di sini berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan konsumen, ya. Sebagai contoh, misalnya kalau ada UMKM yang membuat kopi kemasan dengan kualitas yang baik, tetapi tidak ada promosi, maka masyarakat pun tidak akan mengetahui produksi tersebut atau produk tersebut, ya. Baik, yang kedua, di sini ada pengertian dari promosi, bahwa promosi di sini adalah usaha pemasar ya, usaha pemasar untuk menginformasikan produk, untuk mempengaruhi calon konsumen, terus membujuk konsumen serta mendorong terjadinya transaksi. Jadi di sini eh, yang dijelaskan promosi itu bukan hanya kegiatan menawarkan barang, tetapi promosi juga proses komunikasi yang bertujuan mengubah perilaku konsumen dari yang konsumennya itu tidak tahu ya menjadi tahu, terus em, akhirnya mereka tertarik ya dan mencoba terus membeli dan akhirnya konsumen tersebut menjadi loyal seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan promosi. Yang pertama adalah menyebarkan informasi produk. Nah, tujuannya adalah untuk mengenalkan produk kepada target pasar. Contoh misalnya ketika Apple meluncurkan iPhone terbaru nih. Nah, mereka menjelaskan fitur barunya apa, terus spesifikasinya, harga, dan tanggal peluncuran. Lalu yang kedua adalah mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Nah, contohnya di sini adalah ketika ada diskon Harbolnas ya. Ini akan meningkatkan transaksi di marketplace secara signifikan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan atau loyalitas pelanggan. Nah, promosi ini tidak hanya mencari pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan lama ya. Misalnya di Starbucks deh, Starbucks ini ada program member ya. Nah, pelanggan lama ini bisa mendapatkan poin atau reward. Yang keempat itu adalah menjaga kestabilan penjualan. Nah, ketika permintaan menurun, promosi dapat membantu mempertahankan penjualan ya. Jadi ketika misalnya sebuah hotel nih memberikan promo ya saat musim sepi wisatawan. Nah, jadi wisatawan di sini menjadi tertarik ya karena adanya promo. Lalu yang kelima ada membedakan produk pesaing. Di sini promosi membantu menunjukkan keunikan dari produk yang dihasilkan. Misalnya di sini kayak Aqua deh ya. Aqua ini menonjolkan kualitas dan keamanan air minum ya. Terus ada mineral juga. Nah, di situ menonjolkan kandungan mineral alami. Nah, terus selanjutnya di sini ada mix promosi ya atau bauran promosi. Nah, bauran promosi ini adalah kombinasi berbagai alat promosi ya yang digunakan oleh si perusahaan. Kenapa sih harus dikombinasikan ya? Karena masing-masing dari bauran promosi ini kan memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Sebagai contoh, misalnya Toyota meluncurkan mobil baru ya. Nah, nanti si Toyota ini akan apa mengiklankan di TV gitu ya untuk menjangkau banyak orang. Lalu mengiklankan juga atau apa posting ya di media sosial ya yang bisa
untuk berinteraksi atau adanya pameran ya, pameran otomotif untuk pengalaman langsung dan lain sebagainya ya. Nah, kombinasi bauran promosi inilah nanti akan menghasilkan promosi yang lebih efektif gitu. Oke, yang pertama di sini ada periklanan atau advertising ya. Contoh berarti ini adalah komunikasi non personal ya, yaitu melalui media, ada TV, YouTube, billboard gitu ya. Lalu penjualan tatap muka atau personal selling ini yaitu interaksi langsung dengan konsumen. Contohnya sales mobil Toyota gitu ya, ada salesnya. Jadi nanti si konsumen bisa tanya-tanya langsung gitu terkait produk yang dihasilkan. Lalu ada publicity, yaitu pemberitaan tanpa harus membayar iklan secara langsung. Ya, di sini misalnya apa ada berita tentang perusahaan yang melakukan CSR. Ada promosi penjualan yaitu apa insentif jangka pendek ya. Contohnya di sini misalnya eh, ada diskon, ada cashback dan pemberian voucher ya. Terus yang kelima adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Ya, contohnya adalah yaitu komunikasi langsung kepada pelanggan, yaitu dengan cara mengirimkan email ya ke pelanggan langsung atau WhatsApp seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tipe dasar strategi promosi. Yang pertama ada pushing strategi, ya, yaitu strategi dorong adalah produsen di sini mendorong produk yang melalui saluran distribusi. Jadi alurnya dari produsen ke distributor, terus ke retail dan konsumen. Contoh di sini perusahaan memberikan apa bonus ya kepada distributor agar menjual lebih banyak produk. Nah, contoh nyatanya adalah Indofood memberikan insentif kepada distributor. Lalu yang kedua ini ada pooling strategi atau strategi tarik ya. Nah, di sini perusahaan langsung menarik minat konsumen ya. Jadi konsumen akan mencari produknya ke toko gitu. Lalu di sini ada promosi periklanan ya. Jadi advertising adalah bentuk komunikasi berbayar ya yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk serta mengingatkan konsumen ya. Misalnya kalau Indomie ya pasang iklan di TV ya. Jadi eh, si ketika Indomie itu pasang iklan di TV, konsumen tidak hanya si produsennya ya tidak hanya memberikan informasi terkait produk aja, tetapi juga untuk membangun emosi dari konsumen dan menciptakan citra dari mereknya. Oke, ada strategi periklanan. Yang pertama ada persuasif ya. Di sini sifat iklannya adalah bertujuan untuk membujuk. Ya, misalnya iklan Pepsodent nih ya meyakinkan bahwa konsumen ini lebih baik untuk kesehatan gigi gitu ya. Terus comparative advertising yaitu untuk membandingkan dengan pesaing ya. Eh, Kalau yang membandingkan ini contohnya ketika seluruh seluler itu ya operator seluler ini membandingkan terkait kecepatan internetnya. Nah, lalu ada reminder advertising yaitu mengingatkan konsumen ya. Ya, di sini misalnya kayak seperti yang saya jelaskan minggu lalu bahwa Coca-Cola ya walaupun mereknya sudah terkenal mereka tetap mengiklankan produknya di televisi yaitu untuk mengingatkan konsumennya bahwa Coca-Cola itu masih ada loh dan agar bisa tetap diingat oleh konsumennya. Lalu di sini ada media periklanan ya. Yang pertama ada advertise cetak. Contohnya itu ya ada koran, majalah, brosur.
yang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Misalnya kelebihannya itu apa, detail informasinya banyak, terus tapi kekurangannya apa, jangkauannya itu semakin menurun ya. Lalu ada advertising elektronik. Di sini berupa iklan melalui radio dan televisi. Contohnya ada radio dan televisi itu sendiri ya. Kelebihannya di sini bisa apa, melalui audio visual dan menarik perhatian. Kekurangannya ya karena ketika apa, biayanya tinggi ya. Jadi ketika kita memasangkan iklan di TV atau radio itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi juga. Nah, ada penjualan langsung. Yang pertama ini adalah telemarketing, yaitu penjualan melalui telepon. Ya, misalkan eh, apa, terkait apa, kartu kredit lah ya. Ketika bank kan sering kita mendapatkan telepon ya untuk dari bank untuk menawarkan kartu kredit. Atau yang kedua adalah penjualan pribadi, yaitu penjualan secara tatap muka. Misalnya dari sales masing-masing perusahaan yang menawarkan produknya kepada konsumen atau pelanggannya. Nah, penjualan pribadi ini adalah komunikasi empat mata antara penjual dan calon pembeli ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau untuk penjualan pribadi ini, kelebihannya adalah si salesnya ini bisa menjawab pertanyaan konsumen secara langsung dan dapat menyesuaikan pendekatannya. Kekurangannya pasti penjualan pribadi ini akan memakan biaya yang tinggi ya, misalkan untuk apa namanya, bayar salesnya ya. Terus telemarketing di sini menggunakan telepon untuk menawarkan produk, misalnya melalui customer service ya, yang menawarkan upgrade layanan internet, atau misalkan tadi saya jelaskan sebelumnya penawaran kartu kredit dari bank tertentu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tipe-tipe penjualan langsung. Yang pertama ini ada penjualan eceran atau retail, yaitu menjual langsung kepada konsumen akhir. Contohnya kasir di kasir di supermarket gitu ya. Terus yang kedua adalah penjualan industri, yaitu menjual kepada perusahaan lain. Contohnya misalkan perusahaan semen deh, perusahaan semen menjual kepada kontraktor gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada tugas-tugas penjualan langsung. Yang pertama adalah pengolahan pesan, yaitu mengelola pesanan pelanggan, ya. Jadi sales menerima order dari toko. Terus ada penjualan kreatif. Nah, ini mencari peluang baru, ya. Sales ini menawarkan paket khusus ya untuk pelanggan baru. Atau yang ketiga adalah penjualan misionaris, yaitu memberikan edukasi dan informasi ya. Contohnya ada medical representatif dari apa, perusahaan farmasi seperti itu. Nah, bentuk-bentuk promosi penjualan ada kupon. Kupon itu memberikan potongan harga. Misalkan voucher, kalau kita belanja di Shopee itu ada voucher diskon. Lalu ada pajangan point of purchase, yaitu promosi di tempat penjualan ya. Itu terkait apa, display produk lah ya, display produk di supermarket. Lalu ada premium. Premium itu hadiah. Misalnya kalau hadiah itu kalau beli produknya sebanyak 5 ya, nanti dapat gratis gelas atau piring gitu ya, atau payung. Terus ada pameran dagang. Pameran dagang ini ya contohnya kayak apa, International Motor Show gitu ya. Terus yang terakhir ada kontes. Kontes ini misalnya ada apa, lomba foto ya, lomba foto menggunakan produk tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada proses penjualan langsung. Yang pertama adalah pencarian calon pelanggan. Ya, ini kita tugasnya untuk prospek ya, mencari
calon pelanggan, prospek, terus melakukan pendekatan yaitu membangun hubungan ya dengan pelanggan, terus presentasi dan demonstrasi yaitu menjelaskan manfaat produk, terus penanganan keberatan atau penolakan ya, terus penutupan yaitu closing penjualan dan melakukan follow up yaitu menjaga hubungan pasca pembeliannya. Jadi pasca purchasingnya kita harus tetap berhubungan baik dengan pelanggan. Nah, promosi penjualan di sini adalah insentif jangka pendek yang untuk mendorong pembelian. Misalnya kalau kita belanja di Shopee ada flash sale, terus cashback tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dalam waktu yang cepat gitu. Lalu di sini ada hubungan masyarakat ya atau PR adalah publisitas yang dipengaruhi oleh perusahaan yang berusaha membina hubungan baik dengan publik ya. Jadi di sini tujuan dari PR adalah membangun citra positif dari perusahaan. Di sini ada program CSR ya, yaitu penanaman, contohnya penanaman pohon, beasiswa pendidikan, bantuan bencana gitu ya. Nah, manfaatnya di sini adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan apa yang akan berdampak ke produk yang dijualnya. Lalu praktek promosi dalam bisnis kecil. Nah, di sini banyak ya UMKM yang menganggap promosi itu harus mahal. Padahal tidak ya, karena promosi ini bisa dilakukan dengan biaya yang rendah ya. Karena kita bisa mengposting misalkan sekarang kan banyak ya media sosial. Contohnya itu ada Instagram, TikTok, ada WhatsApp bisnis ya dan lain sebagainya yang bisa apa membantu perusahaan untuk mempromosikan produknya ya. Yang terpenting di sini adalah adanya konsistensi dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu ada peran penjualan pribadi di bisnis kecil ya. Di sini apa bisnis kecil ini sering mengandalkan penjualan personal ya. Alasannya karena biayanya itu terbatas, terus hubungan pelanggannya lebih dekat dan mudah mendapatkan feedback gitu. Lalu ada promosi bisnis kecil. eh Promosi bisnis kecil di sini UMKM ini biasanya menggunakan insentif promosi ya yang sama dengan perusahaan besar. Contohnya adalah ada diskon, hadiah, program referral dan cashback. Lalu strategi promosi internasional di sini perusahaan yang memasarkan produknya multinasional menghadapi pilihan dasar menggunakan pendekatan terdesentralisasi atau menerapkan perspektif global. Nah, untuk strategi promosi internasional di sini tadi ya disebutkan bahwa menghadapi dua pilihan. Yang pertama ada standarisasi ya, yaitu menggunakan promosi yang sama di seluruh dunia ya. Contohnya ada logo Apple ya. Logo Apple ini kan sama ya di semua negara yang dimasuki oleh si Apple. Atau adaptif yaitu menyesuaikan promosi dengan budaya lokal ya. Misal kalau kita lihat McD deh, McD kalau di Indonesia ini menu-menunya kan bernuansa lokal ya. Jadi um, McD yang di Indonesia tidak hanya menyediakan kentang, tetapi juga harus ada nasi karena budayanya Indonesia itu harus makan nasi. Terus ada nasi uduk gitu ya. Mereka juga menawarkan menu yang sesuai dengan cita rasanya Indonesia gitu. Terus ada apa yang itu bumbu ayam dengan bumbu gulai. Nah, itu kan disesuaikan dengan nuansa lokalnya ya. Lalu di sini ada tantangan iklan global ya, bahwa
banyak sekali hambatan dalam promosi internasional. Di antaranya ada variasi produk ya terkait kebutuhan konsumen yang berbeda, terus perbedaan bahasa ya. Jadi setiap berkomunikasi harus diterjemahkan dulu secara tepat gitu. Terus penerimaan budaya. Nah, di sini budaya mempengaruhi respon konsumen dan perbedaan citra mereknya. Jadi persepsi merek ini dapat berbeda di setiap negara ya. Contohnya ketika iklan, misalnya kita pasang iklan nih yang efektif di Amerika, tapi belum tentu efektif di Indonesia karena tadi adanya perbedaan budaya, nilai sosial, dan kebiasaan konsumsi. Ya, jadi di sini promosi di sini adalah kegiatan promosi pemasaran yang tadi tujuannya adalah untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan. Ya, jadi tujuan iklan ini tidak hanya sekedar pasang iklan, tetapi juga ditekankan kepada kita bangun dulu ya kita perkenalkan dulu produk yang kita hasilkan sehingga nanti eh, konsumen itu bisa tertarik dan akhirnya membeli sampai ke menciptakan keloyalitasan si konsumen itu sendiri. Baik ya, baik. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.